Terkait tadi Mas Heri juga jawab tentang Houthi ya di Iran itu ya. Nah Di ini bagi Yaman. Yaman ya, Houthi di Yaman. Ini bagaimana Mas? Iya kan tadi saya bilang bahwa Houthi ini hari ini mendapat kemajuan luar biasa. Dalam beberapa pertempuran terakhir Saudi kalah lah kira-kira mengalami dan Houthi mengalami langkah maju di atas angin lah. 80% jumlah penduduk Yaman itu di bawah kendali Houthi. Artinya sudah menang sebenarnya. Tinggal selangkah lagi menguasai ibu kota. Sekarang sudah menguasai kota minyak kan. Nah, artinya pasokan logistiknya pemerintah pusat Yaman itu terganggu. Nah, sementara satu sisi tentara-tentara atau kelompok-kelompok Islam yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dengan lain-lain itu sudah mengalami kemandulan karena udah nggak lagi dukungan kan dari internasional. Nah ini artinya ini mau tidak mau untuk mencegah Yaman jatuh ke tangan Houthi kan Amerika harus minta tolong Iran nih. Nah, harus minta tolong agar Houthi tidak merangsek maju lagi. Cukuplah sampai sini. Tapi Houthi itu ikut Iran nggak sih? Secara politik. Houthi ini kan sebenarnya bagian dari apa yang disebut sebagai jaringan Syiah Timur Tengah kan. Jadi kita mau tidak mau harus mengatakan ya memang ada kaitan dengan Iran walaupun tidak secara langsung. Setelah waktu itu Qasim Soleimani terbunuh di Baghdad itu kan. Nah, tapi menurut saya ini suatu permainan yang dengan sangat cantik dimainkan oleh Iran. Sehingga membuat pemerintah Joe Biden mau tidak mau harus bernegosiasi kembali dengan Iran masalah nuklir. Nah, karena sekali Iran menjadi negara yang bersenjata secara nuklir ini juga akan merubah peta Timur Tengah. Nuklir Iran ini berbahaya nggak sih? Atau sebenarnya cuma ketakutan Amerika saja gitu? Ya begini, ketika Israel itu memiliki nuklir arsenal ya istilahnya, maka Israel lah yang sedang sebenarnya menguasai Timur Tengah. Tidak ada negara yang mampu mengalahkan Israel hari ini dari sisi militer karena nuklirnya besar, cukup besar untuk menjadi game changer di Timur Tengah. Dan ketika Iran tiba-tiba dikuasai oleh kelompok Mullah melalui revolusi Islam Iran di tahun 79 dan kemudian langsung dengan tegas membawa agenda revolusi Islam Iran itu mengekspor pandangan revolusi ke negara-negara lain seperti Lebanon, Irak, dan Suriah dan Yaman, bahkan negara-negara yang ada di pantai timur Saudi, ada Bahrain, ada Emirat, ada Qatar. Ini kan negara-negara yang sangat rentan dengan pengaruh Syiah. Bahkan di bagian Saudi sendiri, di bagian timur di Damam dan sebagainya itu sangat kuat pengaruh Syiah. Jadi sebenarnya kartu Syiah di Timur Tengah sangat kuat. Terbukti milisi Syiah lah yang berhasil mengusir Al-Qaeda dan ISIS dari Irak dan Syria. Setelah Hizbullah turun dalam pertarungan di Homs, Battle of Homs itu, maka langkah ISIS mengalami kemunduran, mundur ke arah Aleppo dan tepi timur ke Daraa, tepi selatan Damaskus. Jadi di Raqqa di mana malah habis diserang oleh Kurdi kan. Jadi akhirnya ISIS ini kehilangan foothold istilahnya, pijakan kaki di Syria dan Irak. Nah, jadi orang sudah tidak lagi memperdebatkan pengaruh Syiah di Timur Tengah sangat besar. Maka kemudian Saudi pun berubah, hari ini berusaha menjadi moderat. Tapi masalahnya kan rekod Saudi yang mendukung radikalisme itu juga sangat berbekas di hati negara-negara yang lain, berbekas di negara-negara di mana Saudi mengirim milisi-milisi Islam gitu loh. Jadi pengaruh Saudi juga mengalami decline. Dan ketika harus berhadapan dengan Houthi di Yaman, Saudi kalah tuh. Nah, Saudi kalah. Terlepas dari konflik internal Saudi ya, antara Pangeran Muhammad bin Salman dengan para paman-pamannya itu, terbukti kemudian menyebabkan disorientasi di tentaranya. Bayangkan 1.400 tentara Saudi menyerah dengan full
weaponry saat berhadapan dengan milisi. Artinya moralnya jatuh. Kenapa moralnya jatuh? Karena pimpinan pusatnya tidak mampu melindungi dan memberikan kepastian. Artinya kalau misalnya Amerika perang dengan Iran di Timur Tengahnya juga kalah juga ya dengan jaringan Syiahnya ini ya. Sangat sulit dilawan sebenarnya. Makanya mau tidak mau kemudian Amerika itu harus bernegosiasi dengan Iran. Makanya the future of peace di Timur Tengah itu tergantung bagaimana pihak-pihak yang terkait mampu mengajak Iran untuk menjadi duduk satu meja seperti ini. Tapi apa mau? Kan gitu kan. Dengan ideologi itu ya. Iya, apa mau? Ini kan masalahnya kan menyesuaikan agenda juga gitu di sana itu. Bisa dikatakan gerakan-gerakan anti Syiah itu sudah ada propaganda Saudi dan Amerika juga. Ya, saya kira sih otomatis ya kalau boleh bilang. Tapi kan kita tidak boleh kemudian memihak Syiah atau memihak Wahabi kan di Indonesia. Kita punya agenda sendiri. Kita punya Islam Nusantara. Punya Islam yang berkarakter Nusantara. Yang menerima berbagai perbedaan. Bukan hanya antar agama, tapi di dalam agama juga kita harus mampu menyerap dan membawa mereka kepada satu kesadaran dan kesepahaman bahwa kita di Indonesia ini harus melindungi nilai-nilai budaya Indonesia. Tapi bukan Islam Nusantara kadang-kadang juga diarahkan untuk anti Syiah, anti terhadap, maksudnya biar investasi Iran tidak masuk ke Indonesia, satu-satunya ada cara dengan Syiah saat itu. Ya, itu bagian tadi ya, soft power ya. Soft power. Bagian dari memainkan kartu-kartu soft power. Nah, sekali lagi kita di Indonesia harus bersikap. Harus punya sikap yang utuh di antara pemerintah dan rakyat tadi. Terlepas dari perbedaan paham dan keyakinan serta agama, kita harus punya konsensus. Harus memegang sebuah konsensus bahwa kita ini Indonesia first lah. Indonesia dulu baru pandangan-pandangan tadi. Jadi kalau ada pandangan yang bertentangan dengan paham koeksistensi atau paham toleransi, maka itu harus ditanyain dulu, kamu ini mau nyebarin apa di sini gitu. Jadi fungsi pembinaan dari pemerintah juga harus dijalankan. Fungsi keadilannya juga harus dijalankan. Jadi ketika satu kelompok itu bertindak melampaui batas, apapun backgroundnya juga harus ditindak. Sama dengan yang lain, kalau sudah membangun aliansi internasional untuk memerdekakan Papua misalnya, itu juga harus ditindak sama. Itu harus adil, pemerintah harus adil, betul-betul adil. Karena keadilan itu adalah kunci dari legitimasi pemerintah sebenarnya. Itu. Nah, terkait nuklir Iran nih Mas. Saya dulu kan pernah baca juga tentang Ahmadinejad yang mengatakan sebenarnya nuklir Iran itu bukan untuk perang dunia, tapi tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Iran. Ya. Tapi banyak negara-negara lain itu takut itu dengan nuklir Iran. Begini ya, kalau orang nuklir itu kan masalah uranium enrichment. Jadi kalau sebuah uranium mengalami enrichment atau dikayakan atau ditingkatkan kualitasnya, maka one step menuju senjata. Jadi pada dasarnya PLTN di Iran itu digunakan untuk listrik misalnya, untuk industri. That's good. Artinya ada efisiensi segala macam. Sudah berusaha berpindah dari fossil fuel ke energi yang bersih, yaitu nuklir. Nuklir sangat bersih loh, sangat aman sebenarnya bagi sebuah suplai listrik suatu negara, stabilitas dan sebagainya. Tapi kemudian karena faktor geopolitik, nuklir ini dianggap berbahaya dan mengancam Israel. Jadi memang Israel ini negara yang sangat istimewa ya bagi negara Barat ya, karena itu juga merupakan salah satu entry point untuk masuk ke Timur Tengah dulu kan karena adanya Israel kan. Nah sekarang lah, itu sejarah. Sekarang bagaimana kita keluar dengan solusi. Kita tidak mau bicara tentang bahwa kita melawan Israel, bukan. Kita ini bicara tentang solusi, bagaimana membuat sebuah solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Kalau Iran memang tujuannya tegas dan jelas, ingin mengambil Palestina yang al-mukhtal lah, Palestina al-mukhtal, menghapuskan Israel dari peta dunia. Iya. Tapi kalau dari sisi Indonesia, menurut saya memang faktanya hari ini Israel mempunyai suatu negara di sana. Yang perlu dituntut adalah Israel juga harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nah, itulah perlunya diplomasi. Ini adalah realitas di dalam politik internasional, di mana Israel didirikan dan dibantu disupport oleh negara-negara Barat. Di dalam konteks post Ottoman skenario kan itu loh.
skenario pasca Turki Utsmani perlu dibikinkan sebuah landasan di situ, yaitu Israel yang merasa punya klaim atas the historic land, tanah yang historis yang dijanjikan itu. Nah, jadi di sisi ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat suatu dialog yang permanen antara Palestina dan Israel yang di pick up oleh negara-negara besar dan negara-negara Islam gitu. Nah, kira-kira negara mana tuh yang bisa membackup itu? Fakta politiknya memang bahwa hari ini Amerika masih menjadi the great power ya, yang berpengaruh bagi luar tengah juga. Selain itu juga Rusia. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana negara netral, negara Islam yang bisa diterima seperti Indonesia itu bisa berperan lebih jauh. Karena saya lihat apa yang dulu digagas Gus Dur dengan diplomasi dengan Israel itu juga belum bisa diterima di Indonesia. Kita masih berpikir secara teologis bahwa memang Israel yang Yahudi itu merebut tanah umat Islam Palestina. Padahal Palestina juga beragam, ada Kristen, ada Islam, ada macam-macam. Sama juga di Israel hari ini gitu. Kalau alasannya agama mungkin akan sulit. Tapi kalau alasannya adalah membangun harmoni yang lebih permanen dan kemudian memberikan solusi bagi masa depan dunia, itu yang harus dilakukan. Seperti Bung Karno dulu juga begitu. Mencoba mencari solusi dari tarikan blok barat dan blok timur. Dulu target Gus Dur apa sih Mas sampai ke Israel itu? Itu tuh atas dasar landasan teologis agama Samawi, agama Ibrahimi, the Abrahamic Fraternity, itu bisa menyelesaikan banyak permasalahan dunia itu. Nanti pertimbangannya agama itu. Nah, kalau agama, masalahnya kan begini, agama seringkali hanya menjadi alat kan bagi pemenuhan aspek duniawi manusia, keserakan ekonomi dan sebagainya, menggunakan bendera agama. Nggak perang salib, nggak perang memperebutkan tanah jajahan, itu kan semua awalnya kan berlandaskan agama, ada bendera agama di situ. Tapi ternyata kan ujungnya bukan agama, ujungnya adalah kelompok di dalam agama yang punya kepentingan ekonomi politik gitu. Lalu memungkinkan nggak Indonesia itu bekerja sama dengan Israel, menjadi ada kedutaan besar Israel itu di Indonesia ini? Menguntungkan atau tidak sebenarnya? Begini, kalaupun kita ketarik dalam blok yang membuka hubungan dengan Israel seperti terakhir antara Emirat dengan Israel, kemudian Maroko dengan Israel, Saudi juga begitu, secara diam-diam, Mesir, itu kan kalau Mesir memang statusnya masih perang sebenarnya, masih perang. tapi terikat perjanjian Camp David itu. Jadi Indonesia ini harus datang dengan solusi. Ya. Kita tidak hanya bisa ngomong kita membela Palestina, iya kita bela Palestina. Terus bagaimana caranya? Kan retorika itu harus dijalani dengan aksi nyata gitu. Kalau mendukungkan dengan kita membela Palestina gampang, tiap hari kita juga bisa bikin. Kita bisa bikin statement di media. Tapi apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk membuka hubungan atau lebih tepatnya itu membantu rakyat Palestina berhadapan dengan kepentingan Israel. Yang itu kan kita sepakati namanya two state solution, solusi dua negara itu. Tapi ini sangat kontroversi Mas ketika ada solusi dua negara ini. Kan banyak negara ormas Islam atau gerakan-gerakan Islam yang menolak ini, bagaimana? Ya, solusi dua negara kan sebenarnya solusi yang diterima sejak lama, sejak perjanjian Oslo sebenarnya. Ya, Yasir Arafat itu. Nah, tapi wujudnya kan masih ambigu ya, karena Palestina tidak memiliki tentara, dia hanya memiliki polisi. Nah, sementara Israel punya kemampuan senjata yang tinggi, itu sudah imbalance, tidak asimetrik kekuatannya untuk bernegosiasi gitu. Jadi sekali lagi kita perlu berikan pride kepada Palestina. Nah, pride itu artinya apa? Kita setara dengan Israel. Israel sebagai sebuah negara berdampingan dengan Palestina sebagai sebuah negara. Bagaimana dengan Yerusalem? Nah ini penting, karena Yerusalem symbolic city kan. Sudah dibagi Eastern Yerusalem, Western Yerusalem sudah dibagi sebenarnya. Cuman kadang-kadang karena ada ancaman keamanan ini, Israel kan tindakannya over juga. Dia melarang orang Palestina masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan sebagainya. Itu menjadi tidak sensitif. Karena itu menurut saya Masjidil Aqsa harus dikelola oleh kelompok yang netral, bukan Israel. Kelompok yang netral itu artinya ditunjuk PBB, satu otoritas
Yerusalem, kota tua Yerusalem ya, the old city of Jerusalem. Artinya bukan dari Israel atau dari Palestina. Iya, jadi biarkan Yerusalem menjadi kota yang di bawah mandat PBB lah kira-kira gitu, supaya terjadi bahwa Yerusalem kota tiga agama itu, tiga agama satu Tuhan. Jadi yang disebut oleh Presiden Israel spiritual capital, itu menjadi spiritual capital bagi semua agama ini di bawah mandat PBB. Gitu. Mungkin itu terjadi, Mas. Mungkin saja, karena PBB ini kan memang punya otoritas di situ. Jadi, jika dirasa perlu, saya kira harus ada diplomasi ke sana. Yerusalem yang kota tuanya itu, bukan seluruh kotanya ya, kota tuanya yang menjadi historic city itu, jadi tanda kelahiran agama-agama di situ, kelahiran Yesus, kemudian tempat si kuil David, kuil Solomon gitu kan, dan Masjidil Aqsa yang sangat suci bagi umat Islam. Selain Mas Heri, ada yang punya dari pemerintahan Indonesia yang punya usulan seperti itu, sudah ada belum? Saya belum dengar ya. Oke, berarti pertama kali nih usulan yang tiga agama itu dituju oleh PBB. Ya karena memang kalau misalnya hanya Palestina dan Israel ini sama-sama ingin berkuasa, ujungnya tetap perang ya. Tetap perang. Jadi secara simbolik alasan itu harus kita jadikan solusi dengan menghadirkan mandat PBB di situ untuk menjaga kota tua itu. Gitu. Tapi ada yang bilang bahwa Israel itu dengan konsep tanah dijanjikan ini sebenarnya wilayahnya bukan hanya sekedar Palestina, tapi sampai ke Sungai Furat dan segala macam. Iya, mereka ada namanya The Great Israel. Lagunya Hatikva itu. Israel Raya itu. Hatikva itu Israel Raya. Es Lesion Sofia istilahnya. Jadi memandang sampai puncak Gunung Zion. Ketika dia ingin menguasai Israel Raya itu, mana mungkin dia mau menyerahkan Yerusalem itu? Itulah perlunya PBB gitu kan. Kenapa ada PBB kan, untuk menemukan solusi yang lebih permanen bagi perdamaian. Tapi dari pihak Yahudi internasional bagaimana? Setuju nggak sih dengan begini, Israel ini? Kan Israel ini kan lahir karena paham Zionis ya. Tapi tidak semua Yahudi Zionis. Kan justru dulu yang mengerahkan orang Yahudi ke Timur Tengah kembali ke Palestina itu kan Inggris. Iya. Inggris lah yang membawa orang Yahudi kembali ke Palestina dengan deklarasi Balfour itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk meruntuhkan Turki Utsmani kan gitu. Udahlah, itu selesai sejarah, kita sama-sama tahu. Sekali lagi, kalau kita bicara kan bicara sebagai solusi kan, bukan bicara menyesali sejarah atau menyalahkan sejarah. Tapi bagaimana kita menjadikan itu sebagai kaca penggala, kalau orang Indonesia bilang, sebagai cermin untuk melihat masa depan. Nah, jadi dengan nilai-nilai ini umat Islam Indonesia harus memiliki kelebihan dalam berpikir, memiliki kompleksitas, memiliki solusi yang simpel dalam melihat berbagai permasalahan. Dan diplomasi itu mestinya dilakukan secara serius oleh pemerintah Jokowi yang memiliki dukungan yang sangat besar dari umat Islam dan menyatakan diri menjadi pembela Palestina gitu. Jadi membela Palestina tidak berarti anti Israel, tapi bisa mengajak mereka berdua duduk dalam satu meja perundingan, mendesak ke PBB agar menjadikan kota tua Yerusalem sebagai mandat internasional PBB. Apa pemerintahan Jokowi ini punya power untuk sampai ke sana? Ya, power itu kan di-create, bukan diterima. Tidak ada istilah power itu datang sendiri. Power itu harus dikreasikan. Jadi orang-orang di samping Pak Jokowi juga harus memberikan masukan yang benar terhadap ini semua. Ada yang punya yang masukannya sampai ke situ ada? Iya, maksudnya ada loh, orang pintar-pintar semua. Maksudnya ada. Jadi harus dikasih masukan terus, kasih dukungan pemerintah ini jangan sampai disorientasi juga tentang Islam, tentang dunia Islam. Bicaranya jangan hanya masalah ekonomi syariah. Siapa itu? Ya semuanya lah. Semuanya. Pak Wapres juga harus memberikan dukungan yang penuh kepada Presiden supaya hakul yakin dengan langkah-langkah ke depan, terutama di era pasca pandemi ini penting itu kekompakan dan soliditas gitu loh. Kenapa Pak Wapres saja tidak yang diutus gitu? Kan karena Pak Wapres ini kan pemahaman agamanya sangat luar biasa, terutama dengan dialog-dialog lintas agama. Ya bisa aja, tapi lebih bagus Pak Jokowi sendiri karena beliau presiden kan. Iya. Beliau Pak Jokowi kan termasuk tokoh Muslim paling berpengaruh dunia. Oh iya. Ya, artinya itu pengakuan dunia ya. Pengakuan dunia. Itu harus dimanfaatkan. Buat apa menjadi pemimpin dunia kalau tidak bisa
membawa perubahan di level dunia. Itu kan tantangan sekaligus ajakan itu sebenarnya. Pak Jokowi silakan masuk dalam arena ini kan gitu kan. Tapi kan kita harus ada prasyarat sebelumnya. Bagaimana Pak Jokowi mampu menghandle masalah Islam di Indonesia dengan baik dan benar. Begitu bicara itu di internasional goyang di sini. Nah, itu dia. Jadi harus mampu menghandle kekuatan Islam di sini dengan baik. Caranya bagaimana? Berdayakan mereka. Diberdayakan secara ekonomi, berdayakan secara pandangan-pandangan yang lebih nasionalistik kan gitu kan. Saya kira gampang itu mengerjakan itu. Gampang ya? Tidak terlalu sulit. Yang bikin sulit Jokowi itu apa? Ya kadang-kadang lupa, kadang-kadang kena apa namanya istilahnya, prioritasnya kan kadang-kadang berubah ya tadi. Seorang pemimpin pasti ada change of priority. Nah, karena itu harus didrive oleh sebuah pandangan dalam horizon yang lebih panjang istilahnya, horizon yang lebih besar lah gitu. Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi karena memang masalah prioritas ini juga penting untuk diperhatikan karena kita juga sedang mengalami COVID ya kemarin ya. Prioritasnya apa Mas yang terlihat saat ini yang dilakukan pemerintahan Jokowi itu? Penanganan COVID ya saya lihat. Penanganan COVID. Beliau sampai turun langsung masalah vaksinasi segala macam. Artinya beliau masih melihat COVID ya sebagai recovery ekonomi mungkin. Recovery. Tapi kita harus lihat jangan hanya ikut itu saja, tapi harus pasca itu. Karena semua negara dunia kan sedang melakukan riset ya. Amerika tadi kita bicara di awal tentang bagaimana Joe Biden menunjuk tim yang ahli Asia semua ini kan, dari namanya Anthony Blinken, namanya Kurt Campbell, namanya si William Chibun ini kan gitu. Sedangkan pemerintah Indonesia ini semua lembaganya itu fokusnya ke COVID semua. Itu. Tidak ada fokus. Sedangkan Amerika sudah pikiran Asia. Restart dan masuk lagi langsung ke substansi masalah. Seperti kemarin dia bikin pertemuan 4 negara kemarin di Tokyo. Itu sudah jelas. Agenda kemana udah jelas sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai kita terlambat di dalam memanfaatkan kekosongan ruang. Satu sisi pasca COVID, sisi lain adalah kebutuhan dunia baru gitu. Itu aja. Ini pertanyaan terakhir Mas. Kenapa sih Indonesia ini kalau saya lihat ini seperti menyia-nyiakan itu peluang-peluang internasional tadi itu yang Mas Heri sebutkan dari awal sampai akhir itu. Seperti kita terombang-ambing gitu, tidak ada jelas arahnya. Ya, saya juga menangkap kesan seperti itu sih. Ada satu suasana yang membuat kemudian kita tidak bisa in charge dengan prioritas, dengan peluang tadi ya. Saya kira masalahnya adalah kita tidak memiliki satu sistem yang solid di dalam politik kita. Sistem partai ini yang terlanjur dikuatkan oleh oligarki ya. Sehingga kemudian tidak ada satu ide-ide baru yang keluar dari kotak, out of the box gitu ya. Jadi Pak Jokowi punya peluang yang sangat baik sebenarnya untuk bagaimana bisa mengambil keuntungan dalam tanda kutip ya untuk Indonesia, untuk bangsa dan negara dari perang dagang antara Amerika dan Cina, currency war antara Amerika dan Cina. Nah, kita harus mampu menunjukkan bahwa kita adalah negara dengan tingkat kalau orang bilang namanya investment grade gitu. Nah, ternyata kan tidak juga kan. Kita dengan Omnibus Law ini tidak semua investor asing tiba-tiba bisa masuk dengan mudah kan. Mungkin juga masih belum yakin, mungkin juga kita kurang gencar mendatangi mereka. Jadi bagi saya ini adalah dua hal yang harus dilakukan. Bagaimana membangun kredibilitas di dalam negeri, dan yang kedua bagaimana menunjukkan kepada luar negeri bahwa kita ini adalah suatu negara yang memang layak menjadi tempat investasi. Nah, dari sisi inilah akan menjadi satu kesatuan sebenarnya. Satuan pandangan di antara aparat negara, di antara partai-partai politik, di antara kelompok-kelompok sosial strategis. Ini harus menjadi suatu konsensus. Kalau tidak, selamanya kita akan terombang-ambing. Karena politik kita ini bukan politik membela yang benar kalau kata Gus Dur. Membela yang bayar. Membela yang bayar. Nah ini yang harus kita luruskan kembali. Seperti Kongres, banyak-banyakan duit, banyak-banyakan ide. Gak boleh komentar. No komen. Saya tidak mau komentar masalah itu. Iya. Yeah. Saya aja yang komentar. Iya. Jadi itu sebenarnya lagi bahwa
kita tidak mampu mengambil peluang secara baik karena kita tidak solid di dalam. Ada selalu ada celah kita dipakai orang untuk saling pukul kan. Iya. Sebagai proksi orang lain ke negara lain. Saya tidak usah sebut ya, tapi menurut saya ada memang kekuatan luar negeri yang berusaha memecah konsentrasi kita supaya tidak fokus pada peluang-peluang yang ada itu. Nah, ini Pak Jokowi dengan aparat intelijennya, aparat kekuasaannya, aparat pemerintahannya harus memastikan bahwa pemerintah solid dan fokus pada peluang. Kalau ancaman pasti ada, tapi ancaman sudah ada yang ngurus lah, ada intelijen, ada macam-macam. Sekarang pemerintah pada peluangnya apa? Sehingga kita bisa fokus tadi. Kita semua jangan sampai kelewat nih peluang-peluang baik ini gitu. Karena terlepas Cina butuh Indonesia, Amerika butuh Indonesia, kalau kita nggak bisa menempatkan film baik, justru kita akan menjadi ajang pertarungan itu dan kita bisa pecah nih. Kan bahaya kalau pecah kan. Ada risiko kita pecah loh dengan adanya pertarungan Amerika dan Cina ini. Karena itu kita harus pastikan bahwa tarik-menarik itu tidak membuat kita pecah. Itu ancaman yang luar biasa besar dan beratnya yang harus ditangani dari sekarang. Gus Dur mungkin sudah berusaha menangani ya dari sisi bahwa beliau keliling dari ke seluruh dunia memastikan bahwa tidak ada kepentingan dunia untuk memecah Indonesia. Tapi apakah itu permanen? Kan tidak juga. Iya. Itu bisa ada ancaman baru. Mungkin saat Gus Dur iya, tapi setelah Gus Dur belum tentu. Jadi itulah menurut saya diplomasi people to people, government to government, government to people dan seterusnya itu harus berjalan dengan baik. Nah, bicara misalnya Pak Jokowi ini selesai nih 2024 kan, berarti kan ada presiden selanjutnya gitu. Yeah. Nah, kita buat plus minus Pak Jokowi lah, banyak plusnya dan minusnya. Saya kira Pak Jokowi harus didukung sampai selesai. Lalu kira-kira pemimpin berikutnya ini yang harus dilakukan apa tantangannya? Nah, gini, agar pemimpin berikutnya itu tidak belajar dari nol ya. Itu dari sekarang sudah harus bicaranya itu. Jadi sistem di dalam pemilihan presiden kita ini sudah pada titik one man one vote ya. Oke, itu satu kesempatan demokratis yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi yang tidak boleh juga ketinggalan adalah substansinya. Apakah para pemimpin baru nanti mampu menyerap gagasan-gagasan ini misalnya? Apakah mampu melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Pak Jokowi misalnya? Menutup kekurangan-kekurangan yang belum dilakukan misalnya. Masalahnya kan government selalu plus and minus ya. Kita tidak bisa mengatakan plusnya saja, pasti ada minusnya. Karena itu harus ada continuity. Pak Jokowi harus menjamin ada continuity-nya. Jadi daripada berdebat tentang apakah harus 3 periode atau 2 periode, saya kira jangan gitu larinya. Kita harus berdebat pada masalah bagaimana kita memastikan bahwa pengganti Pak Jokowi ini mampu melanjutkan kebaikan-kebaikan Pak Jokowi dan menyelesaikan apa yang belum selesai kan gitu kan. Karena pasti ada PR juga yang belum selesai gitu nanti gitu. Nanti terbatas masa jabatan, terbatas COVID ini yang juga cukup serius, menggerus anggaran dan menggerus timeline lah kira-kira gitu kan. Jadi itu fokus pada soliditas internal dalam negeri, sinergi, tapi keluar negerinya kita mampu menangkap peluang. Gitu. Oke. Ada tambahan Mas? Cukup lah. Cukup. Terima kasih banyak Mas Heri. Kita podcast lagi Mas ya. Siap. Jangan lama-lama. Nanti terlalu fokus yang lain ya. Oke, nanti kita akan terus lebih banyak berpodcast dengan. Karena duduk di kursi dan meja ini hangat. Enak gitu loh, pas di tangan enak gitu. Anda pengen balik lagi Mas ya? Iya. Ada bekas-bekas lah gitu. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV. Sekian diskusi kami dengan Mas Heri Haryat Azumi selaku pakar geopolitik dunia. Kita jumpa lagi dengan podcast kita berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.